Kemudian di sini terdapat kata hewan ya. Kata hewan disebut beberapa kali, maka hewannya ini kita hapus juga. Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel Akil Farhani. Nah, buat kawan-kawan semua yang udah klik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini buat kalian yang baru datang. Nah, buat yang udah subscribe, terima kasih banyak nih. Jangan lupa juga untuk terus pantengin video-video yang ada di channel ini. Hari ini kita akan membahas kembali tes silogisme ya. Video ini adalah part kedua dari video tes silogisme sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton tes silogisme part pertama, kalian bisa menggunakan link di deskripsi ya untuk menuju ke video yang pertama. Di soal nomor 7 ini terdapat premis semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kemudian premis ketiga, kucing adalah hewan yang mempunyai ekor. Dan terakhir, tidak semua hewan berekor dapat memanjat. Nah, kawan-kawan, di 6 soal sebelumnya hampir tidak ada premis jebakan ya. Ini terdapat premis jebakan untuk membuat kita bingung yang mana yang harus diambil sebagai kesimpulannya. Nah, kita baca langsung aja jawabannya dulu, kita lihat nih. Jawabannya itu tidak ada kata semua atau sebagian. Sedangkan di atas itu kan ada kata semua. Nah, jadi kata semuanya ini kita hapus dulu. Kemudian di sini terdapat kata hewan ya. Kata hewan disebut beberapa kali, maka hewannya ini kita hapus juga. Kita lihat lagi nih, kata yang terdapat lebih dari satu ya, yaitu makhluk hidup. Nah, kita hapus lagi nih. Nah, kemudian kita perhatikan ya, premis yang terakhir atau premis yang nomor 4 ini itu tidak bisa diambil kesimpulan ya jika digabungkan dengan premis yang di atas. Jadi langsung kita hapus juga semuanya. Nah, kemudian di sini terdapat kata adalah ya. Ini kita hapus juga nih. Nah, dari premis pertama ini sudah terhapus semua. Di premis ketiga terdapat kata kucing, kemudian di premis keduanya di sini terdapat kata akan mati. Di ujung premis yang ketiga itu terdapat kata yang mempunyai ekor. Ini tidak nyambung ya. Ini juga kita hapus. Nah, jadi yang tersisa adalah kucing akan mati. Begini banyak premis yang disediakan, hanya kucing akan matilah yang menjadi kesimpulannya. Nah, ini ya yang disebut dengan soal jebakan. Jadi langsung kita coret aja jawaban yang tidak sesuai ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini terdapat premis semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Sementara sepeda termasuk kendaraan. Nah, di sini terdapat kata semua dan sementara. Di soal sebelumnya ya, itu kita memilih antara sementara atau semua ya. Ini di jawabannya tidak ada kata sementara. Jadi kita hapus saja nih kata sementara dan semua. Nah, kemudian kita lihat di jawabannya ya. Ini di E ini ada kata tidak ada kesimpulan. Ini juga nggak mungkin ya, karena ini premisnya sempurna dan sah diambil kesimpulannya. Jadi kita coret yang E. Jika terdapat premis seperti ini ya, maka kita perhatikan di kata ini nih. Pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Sepeda termasuk kendaraan. Jadi kesimpulan sepeda termasuk kendaraan itu kita masukkan ke kata kendaraan yang ada di premis pertama ya. Nah, jadi pemilik sepeda, nah kan kendaraannya tadi itu umum ya. Sedangkan sepeda ini sudah khusus. Nah, jadi kita ganti aja penggalan premis yang umum itu dengan premis yang khusus. Jadi jika kita hapus kata kendaraan di sini dan kita hapus juga kata termasuk kendaraan di premis kedua, maka akan tersisa pemilik sepeda harus mempunyai surat izin. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini terdapat beberapa premis juga ya. Ini juga ada premis yang tujuannya itu menjebak.
Nah, di sini ada 3 premis ya. Oke, kita baca premisnya. Lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Nah, ini perbandingan ya. Kemudian premis keduanya, lampu neon impor lebih mahal dari lampu neon produksi dalam negeri. Di premis ketiga, lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. Di soal ini yang menjadi jebakan itu adalah premis keduanya. Premis yang kedua ini tidak bisa menjadi bagian dari kesimpulan. Jadi langsung kita coret aja nih ya. Premis pertama diinformasikan bahwa lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Dan lampu yang lebih terang disebutkan pada premis ketiga. Harganya lebih mahal. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. Nah, jadi jika kita lihat di pilihan jawabannya ya, jawaban yang paling tepat adalah B nih ya. Jadi lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. Kenapa kita tidak mengambil premis yang kedua ya? Karena premis yang kedua itu adalah premis yang membuat kita ambigu ya, atau membuat kita bingung. Tujuannya itu bukan untuk penambahan informasi pada premis yang lainnya. Oke kawan-kawan semua, di soal yang ke-10 ini terdapat premis sebanyak 3 premis ya. Kita baca dulu. Semua bunga di Taman Keputren berwarna putih. Nah, ini kita catat dulu nih. Semua bunga di Taman Keputren berwarna putih. Kemudian premis kedua, semua putri suka bunga. Premis ketiga, Putri Lestari membawa bunga biru. Nah, jadi di 3 premis ini ada satu premis yang sebenarnya tidak bisa digabungkan dengan premis lain ya, atau tidak bisa diambil sebagai bagian dari kesimpulan, yaitu premis kedua. Kita coret aja langsung nih. Premis ketiganya dikatakan Putri Lestari membawa bunga biru. Jadi kita baca langsung jawaban ya. Bunga yang dibawa Putri Lestari bukan dari Keputren. Nah, jadi jawaban yang benarnya ini nih. Bunga yang dibawa Putri Lestari bukan dari Keputren. Kenapa? Karena semua bunga di Taman Keputren berwarna putih. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya. Dan di sini di jawabannya itu tidak ada kata semua ya. Kata semua itu nggak dipakai. Biasanya kan kalau ada kata semua kita pakai kata semua nih. Jika tidak ada berarti jawabannya di kata semua ini tidak dipakai ya. Jika kita kurang yakin, kita perhatikan coba nih ya di jawaban yang B, Putri Lestari tidak suka bunga. Itu juga salah ya, karena dia membawa bunga ya. Yang C, Taman Keputren ada bunga birunya. Ini juga salah, karena semua bunga di Taman Keputren warnanya putih. Yang D, Putri suka bunga biru. Ini betul, Putri memang suka bunga biru, tapi tidak mewakili premis yang pertama ya. Yang E, Putri berasal dari Keputren, ini juga tidak nyambung ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Kita bacakan dulu premisnya. Semua pohon di kebun Pak Karto berdaun hijau. Nah, semua anak Pak Karto suka menanam pohon. Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning. Nah, di sini terdapat 3 premis ya. Jadi kawan-kawan semua, sebenarnya premis yang kedua ini fungsinya itu hanya menjebak ya, bukan termasuk bagian dari kesimpulan yang dapat diambil. Jadi langsung kita hapus saja premis kedua ini. Pada premis pertama disebutkan semua pohon di kebun Pak Karto berdaun hijau. Berarti dapat disimpulkan bahwa tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Karto. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Karti itu daunnya kuning. Nah, jadi yang dapat diambil kesimpulan itu dari premis pertama dan ketiga ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi yang lain kita coret aja langsung. Nah, kawan-kawan semua, cukup sekian dulu ya pembahasan kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mengupload video-video terbaru tentunya tentang soal-soal CPNS. Kita akan terus update tentang info-info terbaru di tes CPNS tahun 2021 ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.